Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang khodamnya orang pendiam. Kalau kita berbicara masalah orang pendiam, ini kebanyakan secara umum ya, itu biasanya menganggap bahwa orang diam itu orang yang bodoh, orang yang culun, orang yang merasa rendah diri, orang yang merasa terkucilkan, kan begitu rata-rata. Ini pandangan cara umum. Tetapi jangan salah, orang diam ini adalah orang yang setiap saatnya selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Orang diam adalah sebagai orang pengamat yang baik tentang kehidupan ini. Makanya jangan sekali-kali panjenengan meremehkan orang diam. Kalau panjenengan ini berpikir bahwa orang diam ini orang yang bodoh, panjenengan keliru besar. Karena orang pendiam itu biasanya mengamati keadaan, mengamati situasi, mengamati kondisi, kemudian menyimpulkan di dalam dirinya. Kemudian di dalam dirinya itu tadi dia berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat untuk bisa dikeluarkan atau dibicarakan kepada orang yang tepat pula. Nah, inilah keistimewaan orang pendiam. Dan orang pendiam ini ya, dia itu lebih memahami bahwa kadang-kadang kata-kata yang banyak, terlalu banyak mengumbar kata-kata, itu justru tidak ada maknanya. Tetapi sekali orang pendiam ini berbicara, biasanya kata-katanya itu sudah disusun dengan matang. Dan biasanya memang ya, orang pendiam ini itu suka menyendiri biasanya. Nah, dalam kesendiriannya itu, dia lebih masuk ke dalam dirinya, lebih memahami siapa dirinya. Nah, itu. Makanya tidak ada orang yang meditasi, tidak ada orang yang semedi, tidak ada orang yang tafakur itu kok bicara terus, tidak ada. Tetapi diam. Dan diam ini artinya adalah emas. Artinya bahwa kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang dilontarkan itu adalah kata-kata yang bijak biasanya. Tetapi memang kelemahannya orang pendiam ini, ini kalau sedang marah, hati-hati panjenengan. Panjenengan bisa kena mental. Sekali dia marah biasanya meledak-ledak. Dan mempunyai daya dorong yang luar biasa. Mempunyai energi yang luar biasa ketika mengeluarkan kata-katanya dalam keadaan emosi atau marah. Nah, di dalam khasanah budaya Jawa, terutama menurut leluhur-leluhur kita dulu, orang pendiam ini juga mempunyai kodam yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara masalah kodam ini kan pembantu ya, artinya adalah pembantu atau pembantu dari makhluk-makhluk alam gaib. Ini energi-energi dari makhluk alam gaib. Yang tugasnya adalah membantu atau mendampingi orang itu tadi, supaya apa? Kehidupan kedepannya ini menjadi lebih baik. Dan mengarahkan orang yang didampingi ini tadi menuju ke arah yang lebih baik. Nah ini. Kemudian, kodam, kalau kita berbicara kodam lagi nih ya. Untuk bisa mendapatkan sebuah kodam, atau pembantu gaib kita, ini kan ada beberapa cara. Ya, yang pertama bisa dari keturunan leluhur panjenengan. Memang panjenengan ini titisan leluhur yang
kodamnya dulunya tirakatnya kuat sehingga kodamnya itu tadi ikut kepada panjenengan karena memang energinya selaras dengan panjenengan. Ini ada yang pertama dari leluhur. Kemudian ada yang berasal dari amalan-amalan tertentu ya. Ketika panjenengan tirakat, poso, ketika panjenengan ngebleng, ketika panjenengan pati geni, ini juga bisa ada kodam dari luar diri panjenengan yang ikut kepada panjenengan atau mendampingi panjenengan. Kemudian juga ada yang dari isian ya. Ini biasanya bagi yang muda-muda, biasanya diisi. Jadi seumpama pengen mempunyai kodam tertentu itu bisa diisi oleh ahlinya, orang-orang yang ahli untuk mengisi atau memberikan kodam pendamping kepada orang itu tadi. Itu ada. Kemudian juga ada kodam yang cara mendapatkannya itu karena apa? Mempunyai pusaka gaib, mempunyai pusaka atau benda bertuah. Itu ada. Seperti ajimat, keris, segala macam yang dulunya memang ditirakati, kemudian panjenengan agem, ya, panjenengan bawa, kemudian kodam itu tadi energinya selaras dengan panjenengan sehingga mendampingi panjenengan. Itu ada. Itu tadi kalau cara untuk mendapatkan sebuah kodam. Ada yang dengan wirid-wirid tertentu, itu juga ada. Ya. Dengan tirakat laku poso, ya. Laku semedi, ada banyak caranya untuk mendapatkan kodam. Nah, kalau kita berbicara masalah kodam yang mendampingi orang pendiam tadi, ya, ini jenengan harus hati-hati. Karena kalau sampai kodamnya orang pendiam ini bangkit, panjenengan bisa keteteran. Atau panjenengan bisa bahkan menemui kematian, itu bisa. Karena apa? Kalau orang pendiam ini sudah terusik, harga dirinya panjenengan injak-injak, panjenengan rendahkan, bahkan keluarganya panjenengan sepelekan, panjenengan remehkan, biasanya orang pendiam ini akan bangkit dan ledakannya itu luar biasa. Karena kodam pendamping daripada orang pendiam ini adalah harimau tidur. Oke. Jadi kodamnya yang mendampingi orang pendiam adalah harimau tidur. Panjenengan pasti tahu. Ketika harimau sedang tidur dan panjenengan usik, maka harimau itu akan mengaum, harimau itu akan berontak dan bahkan bisa menerkam panjenengan. Akibatnya bisa fatal. Nah, ini kalau di Jawa itu namanya sardulo, ya, sardulo. Jadi harimau. Jadi kodamnya orang pendiam adalah harimau tidur atau sardulo nendro. Ini bahaya. Kalau panjenengan usik, maka apa itu akan berbahaya buat panjenengan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, kodamnya orang pendiam itu adalah namir nayin, ya. Jadi namir nayin itu harimau tidur. Makanya apa? Panjenengan harus berhati-hati dengan orang pendiam. Jangan meremehkan orang pendiam, karena orang pendiam itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Jadi itu ya, bahasan kita kali ini mengenai kodamnya orang pendiam, yaitu paling banyak adalah harimau tidur. Jangan sampai panjenengan mengusiknya, karena apa? Bisa berbahaya buat panjenengan semuanya. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.